Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di channel teknisi otodidak. Oke, pada pertemuan kali ini kita dapat kasus ya, Nokia pisang. Ini adalah Nokia seri zaman dulu ya. Bentuknya unik dari fitur Nokia itu sendiri. Dan ini bagian case baterainya ya, jadi dia sekaligus menjadi penutup bagian backdoornya. Oke, dan ini kondisinya baterainya sudah terpisah ya, karena sebelumnya mungkin ini kebanting ya. Dan untuk serinya di sini tipe baterainya adalah BBS 2 ya. Ini untuk versi lama dia masih 3,6 volt ya. Berbeda dengan baterai-baterai sekarang tuh 3,7, dan ini masih made in Finland ya, masih asli ori buatan dari Nokia itu sendiri ya, dari Finlandia. Oke, ini sebenarnya baterainya memang sudah pernah diservis, namun nanti akan coba kita perbaiki kasus ini ya. Ini memang baterainya yang rusak atau memang ada kerusakan pada bagian mesin sehingga menyebabkan handphone Nokia pisang ini menjadi mati total. Oke, yuk simak videonya sampai selesai biar teman-teman bisa sambil belajar. Mate kok. Oke, sekarang kita akan cek terlebih dahulu ya, step by step. Pertama kita cek untuk bagian baterainya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan seperti biasa ya, pakai multitester, dan ini adalah multitester analog. Oke, kita cek bagian baterainya. Ini ada bagian kotoran yang perlu kita bersihkan dulu biar tidak mengganggu ketika proses pengecekan baterai. Oke, sekarang kita ambil posisi untuk negatifnya ya, dan positifnya kita tes. Harusnya sih bergerak kalau memang dia masih bagus, tapi biasanya karena lama nggak dipakai itu ada yang menyebabkan baterai menjadi kosong, sehingga ketika diukur menggunakan multitester baik yang digital maupun yang analog dia tidak ada tanda-tanda pergerakan. Oke, sepertinya posisi plusnya ini ada di tengah ini ya, dan untuk ground di pinggir, namun kita bolak-balik juga tidak ada pergerakan dari jarum analognya. Oke, kita akan coba perbandingkan dengan baterai yang normal ya. Coba kita lihat seperti apa pergerakan jarumnya. Seharusnya dia bergerak untuk baterai yang normal. Oke, ini untuk BL5C, ini untuk plusnya sebelah kanan ya, dan negatifnya sebelah kiri. Seharusnya bergerak seperti ini kalau untuk baterai normal, namun bisa saja baterai tersebut kondisinya kosong ya, karena lama tidak dipakai atau tidak terisi. Oke, nanti kita akan coba desktop ya, menggunakan power supply. Oke, ini ada dua buah kabel yang sebelumnya mungkin sama tukang servis ini disolder ya, disambungkan langsung. Karena media tempat untuk baterainya sendiri ini longgar ya, cukup longgar, jadi bisa dimodifikasi untuk baterai sejenis BL5C ataupun 4C. Dan kita akan coba bongkar terlebih dahulu untuk bagian mesinnya, apakah kondisinya masih memungkinkan untuk direstorasi atau direparasi, istilahnya perbaikan. Coba kita bongkar dulu. Dia masih menggunakan tipe baut yang segi 6 ya, tipe Nokia zaman dulu itu baut segi 6 nya besar, dan sampai sekarang pun untuk obengnya masih banyak dijual di toko-toko ya. Namun bedanya dengan Nokia zaman sekarang itu serasa lebih simpel ya. Jadi kalau Nokia lama itu masih terdapat 4-6 buah baut ya, sedangkan untuk Nokia sekarang bahkan ada yang tidak menggunakan baut seperti Nokia 101 dan Nokia 100. Itu dia hanya menggunakan model klip ya untuk bagian tulang pengunci mesinnya. Itu hanya menggunakan model klip, jadi tidak ada baut sama sekali. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya Nokia 101 dan Nokia 100, tidak perlu heran kenapa kok nggak ada bautnya. Jadi memang mungkin itu adalah versi untuk HP-HP yang dikeluarkan setelah versi-versi yang lama ya, jadi dia lebih menghemat untuk bagian bautnya. Jadi sedikit menghemat bagian baut kan lumayan, untuk produksi sekian ribu unit sudah mengurangi biaya produksi. Oke, di sini untuk modelnya 6150 ya, untuk tipe Nokia-nya.
Nokia pisang. Ini biasanya anak-anak kalau sebut ini Nokia pisang ya, jadi tidak menyebut untuk model atau tipenya, tapi sebutannya adalah Nokia pisang. Dan ini untuk bagian speakernya ya, dia kecil. Speaker ini sama dengan Nokia 6150 ya, kecil seperti ini. Namun untuk di versi HP jadul, speaker sekecil ini suaranya juga udah lumayan keras, jadi tidak kalah dengan speaker-speaker yang Nokia sekarang. Oke, ini adalah ciri khas dari mesin Nokia lama ya, warnanya hijau cerah dan komponennya pun masih terlihat sangat-sangat besar ya, berbeda dengan yang sekarang seperti iPhone. Itu komponennya sangat sulit untuk dicek ya, karena saking kecilnya, bahkan lebih besar kutu daripada komponennya. Kalau Nokia lama itu besar-besar, jadi lebih mudah untuk menyolder dan mengeceknya ya, lebih mudah, lebih luas, jadi tidak terlalu butuh kaca pembesar ataupun mikroskop. Oke, kita lepas terlebih dahulu ya kedua buah baut yang ada di dalam casing. Jadi untuk bautnya itu ada 6 ya, di bawah baterai itu ada 4. Kemudian setelah kita membongkar casing itu masih ada 2 buah di bagian atas. Jadi sebelum membongkar atau mengangkat mesinnya itu kita harus membongkar kedua buah bautnya tersebut. Oke, dan untuk di dalamnya ini sendiri terdapat 2 buah papan PCB ya. Jadi dia itu terpisah namun dihubungkan oleh pin atau konektor ya. Jadi kedua buah papan PCB ini dihubungkan oleh pin konektor yang jumlahnya cukup banyak ya, jumlah pinnya. Itu adalah bagian penghubungnya. Jadi bagian pinnya itu sendiri jika ada kendala maka akan mengakibatkan bagian papan utama atau maupun bagian papan mesinnya bisa menjadi berpengaruh ya, pengaruhnya sangat besar. Oke, dan untuk bagian belakangnya ini ada plat penutup mesinnya ya, pengamannya. Dan di sini kita akan bongkar terlebih dahulu untuk bagian kitonnya ya. Ini untuk bagian penghubung pin dari papan LCD dan papan mesin utama. Jadi ini harus bersih ya, karena kalau kotor ada karat itu bisa mengakibatkan kerusakan. Dan untuk bagian mikrofonnya sendiri ini terpisah ya, juga model konektor. Oke, ini sebenarnya terlihat masih bersih, namun nanti kita akan coba bersihkan ulang ya menggunakan thinner. Dan bagian LCD nya ini sendiri dia hanya diklip ya menggunakan plat. Oke, kita angkat dan kita lihat. Nah, seperti ini buat teman-teman yang belum pernah bongkar untuk tipe Nokia ini. Jadi dia seperti pada LCD kalkulator ya, hanya model seperti karet penghapus, hanya ditempelkan pada bagian garis-garis pin ini ya. Jadi untuk keterbacaan LCD itu ada pada bagian karet tersebut ya. Dan untuk LCD ini sepertinya sudah sangat-sangat kotor, sudah lama sekali, sudah umur. Dan ini bagian pin dari pad konektor sendiri pun masih bagus ya. Oke, kita akan coba angkat kitonnya. Biasanya di bagian bawahnya itu sudah korosi kalau untuk kiton, karena seiring berjalannya waktu itu kan semakin dipencet ya, semakin menimbulkan korosi, apalagi kalau sering dipakai di suhu ruangan yang lembab ya. Oke, seperti ini contohnya yang namanya korosi, itu terjadi kotoran-kotoran akibat suhu atau gesekan-gesekan ya. Ini kita akan bersihkan pakai thinner. Buat teman-teman yang mau pakai minyak kayu putih itu juga bisa, namun karena saya stoknya adanya thinner, saya pakai thinner aja. Dan teman-teman kalau mau pakai thinner bisa pakai thinner yang merek Cobra ya, yang warna merah. Itu belinya yang kalengan. Kalau beli yang literan itu sebenarnya kalau saya sendiri pakai itu kurang efektif untuk membersihkan kotoran-kotorannya. Jadi yang lebih efektif itu thinner Cobra yang kalengan yang berwarna merah. Oke, kita bersihkan bisa pakai was ataupun sikat gigi ya. Namun nanti jika ada yang benar-benar berkerak susah dibersihkan tuh, teman-teman bisa bersihkan pakai logam ya. Karena yang bandel seperti ini tuh kadang dikuas juga dia nggak mau bersih, jadi harus digosok pakai logam juga ya. Oke, bisa pakai cutter atau bisa pakai pisau IC seperti ini ya. Pelan-pelan, jangan sampai mengenai jalur utamanya. Ini nanti kalau putus jalur kita harus melakukan trik chamber, jadi usahakan jangan sampai putus jalur. Oke, cermati satu persatu bagian pad dari dudukan kitonnya ya, karena jika ada selip nanti kita harus bongkar ulang kerja 2 kali. Oke, jadi usahakan semaksimal mungkin untuk membersihkan bagian patch konektor dari kiton ini sendiri ya, harus benar-benar bersih.
Jadi untuk yang dibersihkan tidak hanya pada bagian papanya, namun pada bagian fleksibelnya ya. Jadi pada bagian plastik kitonnya itu juga harus dibersihkan. Oke, kalau sudah terasa bersih bisa kita pasang lagi. Namun di sini PR-nya adalah kita harus menambahkan lem nanti biar kitonnya lengket. Oke, sebenarnya padnya ini masih bersih, jadi tidak perlu digosok-gosok juga, tidak apa-apa. Oke, ini bagian LCD-nya ini coba dibersih-bersihkan. Kadang ada sedikit debu, itu akan menghambat dari tampilan gambar LCD ya, bisa gambarnya putus-putus. Dan untuk stoknya sendiri lumayan susah udah nih ya kalau kita nggak cari kanibalan, kalau LCD-nya yang rusak. Dan kalaupun ada pasti harganya masih lumayan tinggi. Oke, ini juga kitonnya. Ini kalau ada kotoran nih wajib dibersihkan, jadi jangan hanya di papanya saja ya, ini juga harus dibersihkan. Inilah yang disebut dengan kiton. Jadi dia kalau dipencet yang bikin ngeper ya kiton ini. Jadi bukan per ya, tapi kiton. Dibersihkan satu persatu secara merata ya. Jadi dari tengah sampai pinggir tuh bersihkan semua. Oke, karena ini sudah kita kelentek tadi ya, sudah tidak lengket. Jadi di sini kita harus menambahkan lem. Bisa pakai lem touchscreen maupun double tip ya, terserah teman-teman. Kalau punyanya lem apa aja bolehlah dipakai, yang penting tidak menutupi dan tidak merusak dari fungsi kiton itu sendiri ya. Oke, di sini akan saya gunakan lem touchscreen saja karena lebih cepat. Jadi lem touchscreen ini sebenarnya multifungsi ya, tergantung dimana mau kita pakai. Bisa untuk ngelem LCD, ngelem touchscreen maupun ngelem papan kiton seperti ini ya. Jadi lebih cepat untuk prosesnya kalau saya pakai lem touchscreen. Yang penting jangan sampai mengenai kiton ya. Jadi kalau mengenai kiton justru kitonnya malah nggak fungsi kalau terkena lem. Jadi kita beri jarak. Oke, bisa 2 garis untuk lemnya, bisa 3 dan bisa 4 garis ya, seperlunya saja. Oke, setelah dirasa yakin sudah bersih kitonnya, sudah nggak ada korosi, sudah nggak ada karat, bisa kita pasangkan kembali di posisinya ya seperti semula. Harus tepat pada bagian kiton dan papan kitonnya ya, jadi sesuai, karena kalau nggak pas, nggak sesuai, nanti ditekan dia tidak berfungsi. Posisikan pas presisi. Biasanya ada kenoknya ya, ada kenok untuk bagian sudutnya, jadi agar tidak salah pasang ya. Itu biasanya ada sudut berlubang. Oke, setelah bagian depan sudah beres, kira-kira sudah bersih, kita bisa cek untuk bagian depan ini. Kalau ada kotorannya sekalian dibersihkan biar nggak mengganggu. Karena kalau HP itu banyak debunya biasanya juga akan mengganggu dari fungsi komponen itu sendiri ya. Istilahnya kalau orang mungkin kalau kotor, kalau belum mandi itu gerah lah kurang lebih bahasanya. Oke, untuk depan ini nggak terlalu ribet, hanya ada speaker ya yang menempel bagian casing depan. Kemudian kita pasang seperti ini. Dan ini bagian mesin belakang, ini tulang untuk mengganjal bagian tengahnya ya, biar presisi. Jadi ada kenoknya bagian ujung sudut atas ya, biar tidak bergeser, biar sesuai dengan posisinya. Dan sekarang kita lanjut ke bagian mesin utamanya ya. Kita akan bersihkan pada bagian ini. Ini yang bagian bawah ini adalah dudukan untuk mikrofon, dan ini untuk IC-nya ya. Untuk HP zaman dulu IC-nya besar-besar seperti chipset pada komputer ya. Ini ukurannya sebesar korek api ya. Untuk perbandingan segini ukurannya. Banyak sekali komponen-komponennya dan ukurannya pun besar-besar. Oke, kita bersihkan yang sekiranya ada debu ataupun karat ya. Sepertinya ini mesin belum pernah diservis ya, karena terlihat belum ada sama sekali dari jangkauan timah ataupun solder ya.
biasanya kalaupun ada itu akan terlihat, sekalipun sudah lama di servis itu tetap akan terlihat sisa dari mungkin amtek atau plugnya, itu biasanya meninggalkan sisa kalau memang handphone benar-benar pernah diservis pada bagian mesin utamanya. Namun ini saya lihat tidak ada bagian yang terkena solder maupun timah ya, jadi masih benar-benar ori ya, jadi hanya debu yang menempel pada mesin ini. Mudah-mudahan tidak fatal untuk kerusakannya. Oke, perlu dicek setiap bagian ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau teman-teman mau bersihnya pakai thinner, itu usahakan jangan disiram ya thinnernya, jadi cukup dikuas-kuaskan saja, karena untuk beberapa IC biasanya kalau terlalu basah sama thinner, nanti ketika dinyalakan biasanya dia tidak mau, biasanya malah HP-nya terdeteksi mati ya. Jadi cukup thinnernya dikuas-kuas aja, jangan disiram, atau mesinnya jangan direndam di dalam thinner ya, jangan. Kecuali mungkin karatnya banyak, itu tidak masalah direndam atau disiram thinner. Namun untuk prosesnya biasanya akan lebih lama, karena kalau direndam itu harus benar-benar nunggu kering ya. Jadi kalau masih basah oleh thinner itu biasanya dia tidak mau nyala. Oke, kita cek, kita analisa secara teliti, jangan sampai ada sesuatu bagian yang mencurigakan yang kiranya berpotensi menyebabkan HP mati. Pokoknya harus teliti menganalisanya. Oke, setelah dirasa bersih kita bisa rakit kembali ya. Untuk posisi-posisinya harus sesuai apa yang ada di dalam, dipasangkan terlebih dahulu. Ini bagian mikrofonnya ya, mikrofonnya dipasang pada bagian dudukannya, ini sudah ada, jadi tinggal dia modelnya PNP ya, plug and play. Oke, kemudian lanjut untuk bagian mesin, bagian papan PCB LCD nya ya. Oke, kita tutupkan seperti ini. Belum terbiasa karena jarang sekali saya dapat handphone jadul ya, nggak mesti sebulan sekali dan nggak mesti setahun sekali, jadi kadang masih perlu sambil belajar juga. Sekalipun dulu pernah bongkar, tapi tetap aja kalau lama nggak bongkar itu kita harus belajar kembali. Oke, kita pasang bautnya terlebih dahulu untuk yang bagian atas. Dan kelemahan untuk HP-HP Nokia lama itu berada pada bagian LCD-nya, jadi terlalu renggang untuk bagian LCD-nya ketika dipasang itu tidak mau nyala, dan terlalu kencang juga dia tidak mau nyala, terkadang malah mati layar LCD-nya. Jadi ada setelan-setelan tertentu yang harus benar-benar presisi ya. Oke, kita pasang dulu bagian baut belakangnya agar pada bagian mesin utama terhubung sempurna ya dengan bagian mesin di papan LCD-nya. Itu harus kita baut pada bagian kedua ini ya, karena dia dihubungkan oleh pin-pin konektor. Jadi kalau nggak dibaut nanti prosesnya arus listriknya itu tidak terhubung dengan sempurna ya kalau nggak kencang. Jadi harus kencang sempurna. Oke, setelah yang bawah juga sudah dibaut, kita sekarang akan coba tes pakai power supply ya. Kita tutup dulu lemnya biar enggak ngabar. Kita cek pada bagian konektornya terlebih dahulu apakah ada indikasi mungkin handphonenya konslet atau enggak, baru dilanjut nanti pakai power supply ya. Di sini untuk kalibrasinya pakai kali 1 ya, untuk multitester analog ya. Kita cek untuk plus minnya apakah terdeteksi konslet atau tidak. Oke, ini sebenarnya terbalik. Oke, dia bergerak, berarti plusnya ini ada yang di sebelah kiri ya untuk konektor baterainya. Kemudian untuk groundnya di sebelah kanan ya, plusnya di kiri dan groundnya di kanan. Sekarang kita balik, seharusnya ini memang tidak boleh bergerak. Oke, jadi tidak terdeteksi kalau adanya konslet ya, jadi sepertinya aman.
Dan untuk apa permasalahannya kita belum tahu, kita perlu melakukan pengecekan menggunakan power supply. Kita setting untuk power supply bisa pakai 3,9 sampai 4,2 ya. Untuk batas maksimal itu 4,2 volt. Oke, kita pasang terlebih dahulu. Untuk prop merah atau positif itu ada di sebelah kiri sini ya, untuk konektor pin baterainya, dan ground ada di posisi sebelah kanan ya. Oke, kita coba nyalakan. Untuk powernya ini sepertinya yang di atas ini ya, ini bagian tombol powernya. Oke, ada sedikit pergerakan namun tidak mencapai 10 mili ya, hanya 0,2, dia turun lagi. Sepertinya itu adalah kasus baterai nggak kuat ya, maksudnya itu kalau pakai power supply dia nggak kuat, jadi ketika ditekan on dia langsung jatuh. Jadi handphone ini sepertinya nggak mau dihidupkan pakai power supply, dia nggak kuat karena power supply saya ini ampernya kecil sekali ya, jadi dia butuh ampere yang besar. Oke, ketika ditekan on dia selalu bergerak naik dan turun, tidak konsisten ya. Oke, coba perhatikan pada bagian jarum ini ya, kita akan perlihatkan biar teman-teman juga bisa sambil membaca untuk jarum analog ya, untuk kasus seperti ini. Jadi ketika ditekan tombol power jarumnya naik namun dia langsung turun ya. Ini seperti kasus baterai nggak kuat ya, jadi ini bukan pakai baterai tapi power supply, jadi kemungkinan power supply nya nggak kuat untuk ngangkat HP ini, nggak kuat untuk ngidupin HP ini. Jadi sepertinya dia memang butuh baterai untuk menghidupkannya. Oke, berarti selanjutnya di sini PR kita adalah memperbaiki baterai ya. Oke, sekarang kita akan coba perbaiki baterainya terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan saja sekalipun baterai ini sudah gelembung, mudah-mudahan saja masih bisa diisi ya. Kita akan coba isi menggunakan power supply untuk beberapa saat ya. Ini untuk bagian plusnya ya dari baterai, kita hubungkan nanti di bagian sini untuk plusnya ya. Kita solder terlebih dahulu. Oke, untuk plusnya ini yang tengah, untuk groundnya nanti di bodi baterai ya. Tapi kalau teman-teman juga punya kasus mungkin sama, baterainya sama, kalau udah di desktop beberapa jam itu tetap nggak nampung atau nggak ngisi, teman-teman bisa coba diakali pakai baterai BL4C ataupun 5C ya. Karena untuk ukuran baterai BL4C ataupun 5C itu masih bisa masuk di dalam case baterai ini ya, karena dia masih longgar. Namun kalau teman-teman mau pakai baterai BL4C atau 5C itu rangkainya dibuang ya, jadi langsung teman-teman solderkan di bagian baterai di dalamnya ya, jadi nggak usah pakai rangkaian, karena kalau ada rangkaiannya biasanya dia nggak mau, karena ini untuk jenis rangkaian pengecasan pada bagian baterai itu proteknya berbeda ya dengan HP-HP tipe sekarang. Jadi ambil bagian dalamnya saja, untuk bagian mesin di baterainya itu dibuang saja kalau teman-teman mau modif pakai baterai BL4C maupun 5C. Oke, sekarang kita akan coba desktop terlebih dahulu pakai power supply. Jadi ini adalah power supply multiguna ya, multifungsi, bisa untuk ngetes HP yang rusak dan bisa juga untuk ngecas baterai-baterai yang kosong ya. Jadi benar-benar universal. Jadi terkadang untuk baterai-baterai seperti ini yang sulit dijangkau oleh desktop, saya pakainya power supply ya. Oke, mudah-mudahan saja masih mau nampung. Ini ada pergerakan kalau pakai power supply ya. Oke, kita tambah saja untuk voltasenya biar lebih cepat ngisinya. Oke, kita cas dulu untuk beberapa saat, 1 jam atau 2 jam nggak masalah.
Oke, setelah proses pengecasannya sudah berjalan sekian lama ya, ini tadi kurang lebih 2 jaman lebih. Sekarang kita akan coba baterainya ya, kira-kira nanti udah ada isinya atau belum. Mudah-mudahan sudah ada. Kita bisa lanjut nanti rakit dulu ya, kita rakit dulu, kondisikan untuk posisinya. Jangan sampai ada yang gandeng ke ground ya untuk plusnya, nanti bisa ngonslet. Oke, sementara kita tutup dahulu, nanti ngelemnya terakhir saja. Oke, kita tutup biar nggak geser atau biar nggak terkoneksi dengan bagian groundnya baut ya. Oke, kita pasangkan, nanti kita perapihannya terakhir saja. Coba kita nyalakan, mudah-mudahan bisa. Oke, alhamdulillah berhasil nyala ya. Berarti baterainya masih mau nampung, tapi ini 2 jam terdeteksi penuh. Mudah-mudahan ini masih apa ya, masih bagus. Tapi kalau misalkan dia nggak bagus, biasanya nggak sampai sejam, bahkan nggak sampai sehari biasanya udah habis kalau baterainya memang benar-benar soak. Kadang ada yang indikasi baterai udah gelembung itu masih ada yang awet, dan ada juga yang memang sudah nggak awet. Kita tes bagian tombol-tombolnya ini kira-kira berfungsi semua nggak ini. Oke, kita pakai karet aja dulu karena baterainya kendor kalau nggak dikenokin ya. Jadi ini karena prosesnya belum dilem. Coba kita tes kartu sekalian ya, untuk sinyalnya apakah aman atau tidak. Kita pasangkan dan nanti kita kareti aja dulu biar nggak gerak pada bagian konektor baterainya ya. Diikat bagian atas sama bagian bawahnya aja, 2 aja. Ini cuman biar nggak gerak aja untuk baterainya, karena kondisinya belum dilem ya, jadi belum bisa rapat maksimal. Oke, coba kita nyalakan lagi, kita tes sinyal ya. Ini layarnya sedikit redup, mungkin karena faktor usia juga, jadi LED nya sudah nggak terang banget ya, agak sedikit redup, namun masih bisa difungsikan. Oke, sinyalnya terbaca ya, ini Indosat. Oke, kita cek tombol-tombolnya apakah masih berfungsi semua. Nanti kalau ada yang masih error, kita coba cek jalurnya, apa mungkin dari kitonnya mungkin masih ada yang kurang pas atau masih ada yang kotor. Kita cek menu-menunya. Oke, ini saya bantu pakai apa ya, ini pakai kaca pembesar ya. Ini udah ada lampunya biar teman-teman bisa lihat, karena hasil di rekaman itu kurang cahaya ya. Jadi ini saya bantu pakai kaca pembesar yang sudah ada lampunya. Oke, ini untuk tombol atas bawah masih berfungsi, tapi sedikit keras ya, jadi sepertinya kitonnya masih kurang bersih, jadi menyebabkan tombol kalau dipencet lumayan susah ya kalau nggak ditekan banget. Jadi harus dibersihkan sampai benar-benar bersih. Oke, kita akan coba cek untuk nada-nadanya ya, itu bagian untuk ngecek speaker sekaligus. Kalau nadanya di tes bisa keluar suaranya, berarti speakernya normal ya. Kita akan coba tes, kita perbesar terlebih dahulu untuk volumenya. Oke, kita mentok, jadi ini settingan untuk volumenya mentok di 5 ya. Oke, coba kita tes nada-nadanya. Oke, nada-nadanya bener-bener unik ya, nada-nadanya ini ya, masih ciri khas Nokia, suaranya masih mono ya, masih mono. Kalau saya teringat dengan nada-nada ini, jadi pengen nostalgia kembali ke zamannya HP zaman-zaman dulu ya.
karena benar-benar HP zaman dulu itu momennya itu ya benar-benar bertahan lama, berbeda dengan tipe-tipe sekarang. Kalau tipe-tipe sekarang tuh sebulan 2 bulan udah keluar model baru terus. Jadi kalau HP-HP zaman dulu itu lama sekali untuk pengeluarannya ya. Jadi kita punya HP satu tuh benar-benar dirawat dan disayang ya. Jadi benar-benar apa ya, kita pelihara lah istilahnya. Jadi punya HP itu benar-benar kalau jatuh itu bisa kecewa kita ya. Jadi kadang lecet dikit aja kita gosok-gosok sampai mengkilat. Kalau HP zaman sekarang biasanya anak-anak malah dibanting, malah yang dibuat apa itu ngeprank, jadi malah buat bahan ngeprank, jadi korban HP-nya ya. Kalau HP zaman dulu bener-bener ada sejarahnya ya, bahkan sampai sekarang masih dicari banyak orang untuk HP jadul, karena memang ya fitur itu tidak keluar lagi dan menjadi sebuah kenangan. Banyak sekali kenangannya untuk HP zaman dulu itu. Oke, baiklah, mungkin cukup demikian untuk tutorial memperbaiki HP Nokia pisang ini ya, HP Nokia pisang zaman dulu. Jadi ini ternyata kerusakannya ada pada bagian baterainya ya. Jadi untuk mesinnya itu normal, namun ada sedikit kekurangan pada bagian pencahayaan LCD-nya. Itu biasanya disebabkan karena faktor usia ya. Jadi lampu LED-nya tidak sedikit terang ya. Jadi sudah terjadi penurunan kontras. Oke, baiklah, buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa isi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya, ditunggu. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam teknisi otodidak.